Hai, otomotif lovers, apa kabarnya semua yang ada di rumah? Senang sekali saya Brian Saputra bisa hadir kembali di Jawa Post TV, pastinya di Bincang Otomotif. Dan hari ini spesial karena dalam satu episode Brian nggak akan ngobrol sama satu komunitas, tapi langsung dua. Jangan sering-sering ya, ini bikin gaji kita makin dikit nih kalau kayak gini terus-terusan ya. Jadi lebih baik enaknya satu, tapi ini hari ini kita spesial, ada dua. Dan yang pertama kita akan ngobrol dulu bersama satu komunitas yang cukup sepuh, cukup lumayan lama, udah menyentuh puluhan tahun ini komunitas berdiri. Kita langsung ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Gravinci. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang ada di studio. Ada siapa aja di sini, om-om ganteng mulai dari samping Brian, kita jaraknya jauh banget ya. Ada om siapa dulu, boleh dikenalin di pemirsa yang ada di rumah? Ya, selamat sore, saya Sandi. Om Sandi. Om Sandi ya. Selaku apa di Gravinci? Sekjennya Gravinci. Sekjen, Om Sekjen ini Om Sandi. Next, di tengah. Selamat sore. Nama saya Ferdi, Nopung 5290, Ketua Umum Grand Livina Club Indonesia Gravinci. Ketua Umum Grand Livina Indonesia ya Om ya? Iya. Cuman domisili memang Surabaya? Kebetulan Surabaya. Ini agak jarang terjadi ya, biasanya kalau ketua umum tuh selalu didominasi Jakarta gitu ya, langsung pusat apa segala macam. Ini di Indonesia tapi domisili Surabaya? Iya, baru pertama lah. Kita coba sesuatu yang baru. Wah, pecah rekor berarti ini ya? Pecah rekor. Menyenangkan lah. Seru sekali, suatu kehormatan ini ya. Di samping Om Ferdi. Selamat sore, nama saya Valendra, saya sebagai Ketua Chapter Jawa Timur. Ketua Chapter Jawa Timur, Om Valendra, dan ini yang datang ke sini nggak kaleng-kaleng semua ya. Ada Ketua Umum Chapter Jatim, ada Ketua Umum Nasional ya, dan juga Sekjennya dari Gravinci. Ngomongin tentang Gravinci, ini adalah satu komunitas mobil Grand Livina Club Indonesia. Yang tadi saya bilang ini emang sudah masuk kategori sepuh ya. Ini tanggal berdirinya pun ini unda-undi sama Kerajaan Gajah Mada gitu. Saking sepuhnya. Dan boleh diinfo, ini mulai dari kapan sih Gravinci ada? 2013. Ya. 11 tahun ya berarti ya? Ya, 11 tahun. Wah, luar biasa. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seru. Dan yang pasti di samping paling ujung, tidak lain tidak bukan yang paling ganteng. Ini adalah partner saya, Kotivan Kosase. Makin muda nih Kotivan nih. Kotivan, ini pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Gravinci. Ya kan, ini nama sudah ada hampir 11 tahun. Dan kalau kita di lampu merah gitu pasti udah ngeliat banyak tuh stikernya besar itu. Grand Livina pasti, wah, Gravinci gitu ya. Livina termasuk ya. Ini kalau ngomongin tentang Grand Livina adalah satu jenis mobil dari Nissan yang sebetulnya prototipenya agak berubah-berubah, bener ya? Tapi kalau dari Gravinci sendiri gimana? Apakah mengakomodir semuanya atau seperti apa? Om Sekjen dulu deh boleh. Kita mengakomodir semua, mulai dari Livina tipe pertama sampai Livina tipe terakhir yang disebut L12 ya. Iya. Itu boleh bisa join semua ya? Join semua. Oke, tahun pertama tuh Livina berarti tahun berapa Om? Kurang lebih 2007. 2007. Dan itu adalah namanya Livina aja Livina. Ya? Livina, yeah. Grand Livina, terus yang model baru sekarang? All New Livina. Oke, nah kalau ngomongin tentang nasional Om, ini berarti member sekarang sudah ada berapa banyak? Mumpung ada ketumnya nih. Total se-Indonesia? Total saat ini sudah di 6.600, berapa ya Om Sandi? 6.658. 6.600. Ini udah bisa buat bikin partai sebetulnya ya? Kayaknya udah cukup lah untuk dapat kursi. Cukup. DPR RI lah. Kalau Jawa Timur sendiri udah berapa Om Valen? 1.320. 1.300. Basisnya cukup banyak berarti ya di Jawa Timur? Ada 16 kota. Dari 16 kota Jawa Timur itu 1.600. 1.300. 1.300. Wow, luar biasa. Jadi, klub ini Livina ini mereka mau memecah paradigma orang yang bawa spare part Nissan itu mahal. Iya, betul. Nah, ini menarik nih dari klubnya mereka ini bisa memecah paradigma orang nggak mahal selama dikerja tahu dengan link yang benar ya. Iya. Betul. Dengan komunitas ini. Mungkin tidak mahal tapi susah. Apakah iya betul atau enggak nih? Kalau susah sih enggak sebetulnya. Karena ya seperti tadi yang disampaikan sama Om Sandi, Livina sendiri itu dari tahun 2007 ini sudah ada. Betul. Dan sampai dengan sekarang masih aktif digunakan.
bahkan berkembang sampai dengan itu 2007 itu L10 ya, L10 ke L11 sampai dengan yang terbaru ini L12. Ini kalau orang mungkin tahu kayak disebutnya Livina Expander ya, nah, seperti itu. Artinya regenerasi itu berjalan, dan kalau sedikit ditarik kesimpulan bahwa spare part itu sebetulnya nggak susah, hanya memang paradigma orang Nissan ini mungkin pangsa pasarnya nggak seperti merekan yang lain gitu loh, sehingga spare partnya nggak ada yang KW sampai dengan KW1 sampai dengan KW10 misal. Nah, spare partnya Livina ini spare part yang ori dan lifetime-nya lama seperti itu. Lifetime-nya lama. Jadi buat apa beli KW kalau ternyata orinya aja sangat-sangat mudah dijangkau, harga juga terjangkau dan tahan lama gitu ya. Lama. Sebetulnya kalau dikonversi juga, misal kita ganti satu spare part, memang ori harga mungkin agak sedikit mahal menurut orang, tapi menurut kami sih enggak, wajar. Tapi lifetime-nya panjang ketimbang kita cari yang KW sekian, kita cuma pakai selama hitungan bulan, kemudian ada masalah, itu kan bongkar pasangnya juga biaya juga, menyebalkan sekali gitu loh. Saat kita pakai, wah baru diganti berapa bulan kok udah kayak gini. Nah itu. Ya, dan kalau ngomongin tentang member sendiri, ini cukup banyak, berarti membuktikan juga bahwa memang orang-orang yang memakai Livina tidak ada kesusahan gitu ya dalam merawat, kemudian apa ya, udah berjalan cukup lama juga kan Om ya. Dan membernya ini kalau di sini kan lontong-lontong semua nih. Kalau di member Gravinci sendiri ada yang ladies juga ada sebetulnya? Ada cukup banyak karena kan family car lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan kita coba kulik stigma tentang Gravinci ini, katanya komunitas yang sering bikin event. Bahkan dalam waktu ke depan ini banyak banget event-event yang mau dibikin sama teman-teman Gravinci. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, jadi nggak usah kemana-mana, tetap pastikan terus untuk menyaksikan Bincang Otomotif Jawa Pos TV. Balik lagi di Bincang Otomotif bersama saya Brian Saputra, dan kita masih ditemani oleh teman-teman dari Gravinci, Grand Livina Club Indonesia. Hari ini kita kedatangan ini dedengkot-dedengkotnya. Ini. Betul ya, ini ngeri. Ada ketua umum, sekjen, kemudian ketua chapter Jawa Timur. Nah, hadir di sini Om Ferdi, ketua umum, Om Sandi, sekjen, dan juga Om Valen. Betul ya? Betul. Ketua chapter Jawa Timur. Nah, tadi kita ngomongin tentang Gravinci, kalau kita tahu komunitasnya udah lama, udah 11 tahun, dan terkenal atau mungkin sering dikenal kalau Gravinci ini sering banget bikin event. Emang betul, Om? Gimana? Ini siapa dulu yang mau jawab? Om Sandi? Wah, ini saling umpan. Gimana? Kalau kita event tetapnya itu setiap tahun sekali ada Jambore Nasional. Jamnas yang tempatnya itu pasti berubah-ubah. Itu rutin. Sedangkan di setiap chapter sendiri kita ada activity internal ya. Ya, setiap chapter setiap tahun juga ada NIF-nya sebanyak 29 chapter seluruh Indonesia itu. Luar biasa. Dan ini tadi sempat cerita-cerita waktu off air ya Om Ferdi selaku ketua nasional, ini bingung jadwalnya banyak karena tiap bulan ada yang anniversary katanya. Ini keliling terus. Gimana rasanya? Ini sebuah momentum ini sebetulnya. Akhirnya ketua umum dipegang dari Jawa Timur, dari Surabaya. Gimana? Boleh di-spill dikit nggak, diceritain? Ya mungkin baru pertama ya. Baru pertama kali. Hampir 12 tahun jalan ini Grand Livina Club memang untuk kepengurusan lebih banyak dipegang sama teman-teman di Jakarta. Nah, itu sesuatu hal yang wajar. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan itu berjalan, dan alhamdulillah di periode tahun ini kebetulan untuk ketua umum dipegang sama Surabaya, mantan ketua chapter Jawa Timur yang menjadi ketua umum Grand Livina Club Indonesia. Dan masa jabatan berapa lama, Om? 2 tahun? Untuk komunitas kita 2 tahun. 2 tahun, nanti regenerasi lagi, pemilihan lagi. Nanti kalau memang terpilih ya periode kedua. Tapi biasanya setelah after periode kedua harus ganti. Oke. Nah, ngomongin tentang Gravinci, ini kan member udah cukup banyak, Om. Activity juga banyak. Gimana cara memaintain member-member yang cukup banyak? Ini kan mumpung ada ketua umum, kita jarang-jarang nih nanya kayak gini ya, Kutipan ya. Nge-maintain, ada berapa chapter sih kalau di Gravinci, Om? Kita ada 29 chapter yang tersebar seluruh Nusantara, dan kurang lebih ada sekarang berjalan ke 29, ada 34 sub chapter.
kepengurusan total subchapternya ya, kepengurusan gimana kota cara kabupaten. memaintain banyaknya subchapter yang ada di seluruh Indonesia ini? Yang pertama kita bawa fun aja ya, maksudnya ini komunitas gitu loh. Ini komunitas, ini bukan institusi resmi, organisasi kerja yang harus seperti ini enggak. Dibawa fun aja, artinya kita memberikan teman-teman yang ada di chapter sampai dengan subchapter ini ruang untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerahnya. Jadi kita hanya melakukan fungsi monitoring, kemudian pengawasan dan juga untuk guidance ya. Bila ada masalah seperti apa seperti itu. Dan direction tetap kita pegang direction penuh karena kita ada ADART. Dari dasar ADART ini kita implementasikan ke bawah. Segala sesuatu yang kita buat fun. Jadi sharing, diskusi, bahkan kita untuk antar ketua chapter se-Indonesia kami punya khusus WAG-nya sendiri, namanya Dewan Presidium. Nah dari situ kita biasanya bisa sharing, diskusi mengenai perkembangan masalah atau strategi atau apa agenda ke depan yang kita pengen laksanakan bersama-sama atau di masing-masing chapter seperti Jadi itu. lebih casual gitu ya. Lebih santai, dibawa happy aja. Kadang-kadang ada penning-penningnya juga ya Om. Ya wajar ya. Komunitas itu ada yang happy, ada yang lucu, ada yang baperan. Kemudian ada yang baper, macam-macam lah. Kalau ngomongin tentang Jawa Timur, Om, ini ternyata antusias juga cukup banyak ya. Dan biasanya kalau agenda-agenda di Jawa Timur sendiri ada apa aja sih Om? Kalau untuk chapter Jawa Timur? Selain agenda anniversary-nya subchapter ya, tingkat kota kan subchapter. Jawa Timur pegang berapa subchapter berarti? 16 subchapter. 16 kota, iya. Cukup banyak ya Om ya? Mulai dari Banyuwangi sampai dari Ponorogo, Madiun gitu. Antesan kemana-mana lewat itu kalau lihat Grand Livina stikernya selalu Gravinci rata-rata. Madura juga ada. Ya. Meskipun ada sebetulnya klub Grand Livina lain. Ada ya? Ada namanya Kelmania mungkin. Oke. Tapi komunikasi juga terjalin baik ya Om ya? Antar komunitas mereka ya? ada acara kita diundang datang. Kita ada acara mereka kita undang. Gitu. Luar biasa. Kalau Jawa Timur gimana Om? Jawa Timur sendiri biasanya ada 2 kegiatan, 2 event, yaitu Kopdar Cup Jatim sama Anniversary Jatim. Dan dalam waktu dekat ini apa event-event yang mau digelar sama dalam waktu Gravinci? Ini kita mau mengadakan Kopdar Cup Jatim. Kopdar Cup Jatim. Yang katanya eventnya selalu seru-seru ini katanya. Selalu seru, ada event-eventnya juga, ada kontes-kontes mobil. Tadi sudah dimintain nomor handphone ya, siapa tahu kecipratan MC gitu ya, kalau Timur ya. Bisa nih berangkat komisi. Bisa diatur. Gimana? Dalam waktu dekat ada event apa aja nih Om? Ya itu, Kopdar Cup Jatim kita mungkin tempatnya di Madiun. Karena Madiun kan strategis banget ya sama betul. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Makanya kita carikan di tengah-tengah itu biar antusias member Senusantara datang itu sangat terjangkau gitu. Iya. Bisa jadi jujukan banyak mudah diakses. Mudah aksesnya sekarang tol turun udah langsung Madiun ya. Wah, keren. Dan juga enif-nya Jatim mungkin kita taruh di bulan Juli atau Agustus gitu. Emang banyak beneran acaranya. Selain itu rolling biasanya ada juga ya tiap bulan atau tiap ini? Kita ada touring mini gitu ya. Kota-kota. Jawa Timuran kita kadang touring ke Jawa Tengah gitu. 2 syarat dari Gravinci, 1 harus punya Livina, 1 harus bawa family. Jadi kalau mau cari jodoh bisa join ke Gravinci ini bisa cepet dapet jodoh. Supaya boleh ikut kopdar. Ya. Ya enak ya di sini ya. Kalau udah dapat mau dapat lagi bisa ya? Agak mikir jawabnya. Aduh keren banget. Nah, tapi susah jawabnya. Kalau misal ini ada automotive lovers gitu, punya unit Grand Livina, kan ini terbuka apapun ya, mulai dari keluaran pertama sampai yang paling baru. Ini kalau misal mau gabung masih bisa? Bisa, di official Gravinci di Facebook juga ada, di situ juga ada persyaratannya semua. Atau mungkin melalui chapter-chapter yang ada seperti Jawa Timur dengan Om Valen, nanti diarahkan ke subcap-subcapnya di kota-kota yang member itu mau join. Jadi memang langkah pertamanya adalah diarahkan ke subcap dulu ya. Karena nanti setelah subcap, kemudian nanti dari chapternya mengetahui bahwa membernya akan bertambah. Baru ke pusat untuk pendaftarannya. Semua langsung terpusat di pusat. Berarti akan terdata di pusat ya langsung ya, nge-link ya. Wah, berapa dapat
kaos, kartu, starter kit. Jadi starter kit itu meliputi ini seperti yang saya pakai. Kemeja beserta atribut, nanti ada nama, kemudian ada patch Grafinsi, kemudian untuk yang sekarang itu sudah mulai ada lambang masing-masing chapter atau subchapter seperti itu. Kemudian nanti juga ada ID card, itu ID card, seperti itu sih. Jadi udah ini ya, maksudnya untuk gabung ini sangat-sangat terbuka juga ya. Berkeluarga juga diperbolehkan juga ya. Banyak event-event yang itu berhubungan dengan keluarga ya. Maksudnya nggak cuma member aja ya, keluarga member juga bisa ya. Justru kita kalau ada acara itu lebih memikirkan familinya supaya kalau nanti keluarganya tenang. Member pasti tenang juga ikut acara. Bagus nih ya. Yeah. Terlebih-lebih kalau misal mau modifikasi juga ya. Yeah. Keluarganya sudah dikusur-kusur dulu ya. Sudah tenang dulu di tempat lain. Ide bagus sih. Jadi kalau orang-orang kalau mau modifikasi itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau kita kolaborasikan. Iya, lebih minta maaf dan minta izin, tapi bisik-bisik. Sambil dielus-elus ya. Yeah. Luar biasa. Itu tadi Automotive Lovers kalau misal mau gabung, karena kalau ngomongin tentang Grand Livina atau mungkin All New Livina berarti yang sekarang ya. Itu juga banyak banget di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur juga banyak. Nah, tinggal gabung aja karena tadi udah jelas, dan yang pasti sukses selalu. Ini ditunggu event-event yang luar biasa karena selalu dinanti-nanti. Ini ya Kotipen ya. Nanti kita akan coba ngobrol bersama dengan komunitas yang kedua. Ini ada cewek-cewek nih. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif Compos TV. Kembali lagi di Bincang Otomotif Jawa Pos TV, masih bersama saya Brian Saputra. Dan kalau kita masuk di segmen 3 ada yang baru. Tadi kita sudah ketemu sama teman-teman Grafinsi. Sekarang saatnya kita akan ketemuan sama komunitas yang kedua, yaitu adalah Beamer Ladies Indonesia. Betul ya? Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay! Inilah dia, sudah ada 2 Srikandi BMW ya. Penontonnya banyak bro. Penontonnya banyak ya. Ini Grafinsi nggak pulang-pulang karena pengen nontonin ini ya, Beamer Ladies ya. Kita kenalan dulu, di samping Brian ada siapa, Tante? Saya Denny Suksesti. Denny Suksesti. Denny Suksesti. Suksesti, oke. Saya panggilnya Tante atau kakak nih kayaknya? Bunda aja. Hah? Bunda, oke. Bunda Denny berarti ya? Iya. Bunda Denny. Ini jaketnya hampir samaan, cuman unitnya aja yang belum punya nih ya. Menyusul, doakan Tante. Bunda, kalau di sebelah Bunda ada siapa? Aku kakak aja. Kakak? Kamu ya jangan kakak lah, sayang aja lah gimana. Ada kakak siapa? Nia, dari Beamer Ladies Indonesia juga ya. Ini chapter Surabaya atau Jawa Timur? Ya, kita kebetulan yang di Surabaya. Yang di Surabaya. Oke, ngomongin tentang Beamer Ladies Indonesia. Bunda, ini kalau ngomongin Bunda, apa sih yang bikin tertarik awal kali akhirnya menjatuhkan hati ke pelihara BMW aja deh gitu. Dari sekian banyak mobil Eropa merek lainnya. Ya, karena BMW itu nyaman satu. Nyaman, terus udah gitu dapat perawatannya juga lumayan. Untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang itu lebih tahan lama daripada unit-unit yang lain ya. Dan gampang juga ya maintenance-nya, karena kan kalau cewek itu kadang-kadang yang dipikirin adalah maintenance-nya gimana gitu ya. Iya, ini gampang kok sebenarnya. Asal kita benar-benar tahu knowledge-nya, tahu tentang mobilnya. Makanya kita harus ikut klub itu untuk salah satunya menambah wawasan ya. Knowledge-nya gitu. Tentang mobil yang kita punya gitu ya. Iya. Tapi keinget nggak Tante awal kali punya BMW dari tahun berapa? Aku dari tahun 2010. 2010. Dan unitnya adalah? Waktu itu pegang E30 M10. E30 M10. Wah, ini harusnya. Iya, Mas Boy. Iya, banyak disukai oleh cowok-cowok ya. Tapi kenapa akhirnya Bunda memelihara M10? M10. Ya, karena itu tadi gregetnya dapat gitu lah. Terus mesinnya kuat, bandel. Sampai sekarang itu mesinnya masih bagus, tapi udah dibeli orang. Wah, jadi ini ya, jadi kenangan ya Tante ya. Kalau Nia? Nah, aku baru sebenarnya.
Tahun 2020. 2020, 4 tahun yang lalu lah ya. Dan waktu itu pegang BMW yang jadul juga atau BMW yang udah sekarang nih? Dia E60 dia. E60. Kenapa akhirnya menjatuhkan hati ke BMW? Keren. Lebih sporty, bener. Oke, lebih sporty. Dan secara bawa-bawaan sebelumnya pegang di merek lain juga kan ya? Iya. Apa yang bikin akhirnya lebih nyaman selain keren? Secara kamu bawa deh. Iya. Enak sih karena aku mungkin anak kecil ya, jadi kalau nyetir mobil kita juga enak banget gitu. Enteng, nyaman. Kotepen ini gimana? Ini kalau ngomongin Kotepen kan juga pemelihara mobil-mobil Eropa juga ya kan ya. Kalau BMW dimiliki oleh wanita itu biasanya kayak gimana sih kok karakteristiknya? Wanita karir, kalau kita ngeliat cewek pakai BMW itu kayak wanita karir, wanita yang mandiri. Ke saya tuh kayak ya wanita yang keren lah ya. Dan bisa diandalkan ya. Jadi kayak emang benar-benar BMW ini low maintenance, kemudian kayaknya nggak ada kendala-kendala berarti juga gitu ya. Betul. Jadi dengan mereka kalau gabung di suatu komunitas kan lebih, kalau wanita mungkin lebih nggak mengerti mesin, tapi kan bisa diwakilkan dengan komunitas ini, bro. Betul. Gue lagi ada masalah apa nih, mungkin ada yang nyamperin, ada yang benerin, jadi udah situasi terkendali. Nah, jadi aman dan tentram gitu ya. Tapi kalau dari Bimmer Ladies Indonesia sendiri, chapter Surabaya, sekarang udah berapa banyak membernya, Tante? Karena kita masih baru, nah Bimmer Ladies itu sebenarnya kan internasional. Oke. Di negara-negara lain tuh udah ada. Nah, kita baru terbentuk itu di 2020. 2020, Bimmer Ladies, dan memang membernya hanya Indonesia, cewek-cewek semua ya? Khusus cewek-cewek aja. Oke. Gitu. Kita membernya masih di bawah 100. Di bawah 100. Jadi kalau ada yang mau gabung silahkan. Masih bisa ya? Bisa banget ya? Masih. Nah, sekarang kita mau tanya. Ini yang mungkin mengganjal di hati dan pikiran pemirsa yang ada di rumah. Kalau komunitas isinya cewek-cewek, tiap meet up, tiap ketemu itu agendanya ngapain aja? Ya kita ada munas juga loh. Ada munas juga? Ada dong. Cewek-cewek semua? Iya, cewek-cewek semua. Ada pemilihan presidennya. Oke. Iya, untuk mengurus di Indonesia ini. Karena anggota walaupun di bawah 100 itu, tapi terdiri dari kota-kota lain. Nggak hanya Surabaya aja. Jadi udah se-Indonesia. Yang pasti sih arisan putaran duitnya besar. Iya. Ada juga Tante kalau Surabaya meet up sebulan sekali gitu? Atau? Ya, paling nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong cantik. Nongkrong cantik tetap ya. Betul. Oke, nanti kita mau bahas lagi, ini kayaknya seru banget nih Bimmer Ladies Indonesia. Kalau Bimmer yang cowok ada juga? Ada, BMW CCI. Oh, CCI namanya? Iya. Oke, baik, kalau gitu kita akan bahas lebih lanjut tentang Bimmer Ladies Indonesia. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif, masih bersama saya Brian Saputra dan masih ngobrol seru bersama Bimmer Ladies Indonesia dan juga aku Tipen Kostasi juga. Ini komunitas isinya cewek semua. Iya. Iya kan? Dan mobil yang dipunya komunitasnya juga ini mobil yang seru banget ya. Kalau dibawa ke jalan gitu pasti mentereng gitu. Nah, sering ini enggak Bunda ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat gitu, wah ini komunitasnya keren-keren banget, ini kayak gitu, gimana? Sejauh mata memandang Bunda ngelihat masyarakat sekitar seperti apa? Ngeliatnya sih eksklusif ya. Keren. Eksklusif, apalagi kalau ke parkiran gitu, parkir bareng-bareng udah, itu Vale langsung datang, Vale. Gitu. Iya. Karena image-nya udah yang eksklusif. Udah kebentuk ya dari brandnya. Emblemnya udah ciri khas banget sih emang. Nah, tapi kalau Nia deh, ini kan sebagai member baru, masih muda juga gitu. Sejauh mana mengetahui tentang unitnya? Ada modifikasi tertentu nggak dari Nia yang pengen, wah ini mobilku pengen kayak gini nih, kayak gitu, atau udah kayak gini nih gitu, apa? Ya, paling velg dah. Iya, paling velg. Velg ya, diganti lebih lebar ya. Iya. Padahal bawaannya udah lebar kan kalau BMW? Besar sih, lebih besar biasanya. Oke, jadi berapa sekarang? 20? 20 ya. Ring 20. Wah, keren banget. Nah, kalau agenda-agenda yang sudah ada selain arisan, munas juga ada. Biasanya tuh kalau cewek-cewek biasanya juga mengagendakan kayak bakti sosial, kayak gitu-gitu ya Tante ya. Ada agenda-agenda apa lagi? Itu yang Ramadan itu. Ramadan ya, bagi-bagi takjil, keliling-keliling. Terus kemarin juga kita tuh sempat ngadain turnamen biliar. Itu di Jakarta.
Beamer Ladies yang Beamer ngadain. Ladies. Yang ngadain Beamer Ladies. Iya. Kenapa? Karena ada membernya yang emang atlet biliar kah atau ngerasa bahwa ya ini seru aja buat dibikinin kompetisi gitu. Yang pertama karena rame ya, rame, banyak yang suka juga, jadi kayak ya udah sekalian ayo gitu bikin. Berangkat. Jadi itu sebenarnya nggak cuman Beamer Ladies aja, jadi kita juga ngajakin CCI juga gitu, tapi kita yang bikin gitu. Wah, mengundang komunitas lain lah ya. Mengundang komunitas lain juga. Iya, untuk sebagai wadah pengenalan juga ya, bahwa ada loh ini komunitas Beamer Ladies, ini isinya cewek-cewek semua, pegangnya BMW juga gitu. Ada yang balapan juga cewek-ceweknya ini ya. Ada juga? Ada. Balap juga ya. Ada yang cewek pembalap juga, ada yang cuma latihan juga ada. Oh iya, keren. Si selebgram siapa tuh yang selalu kan juga pakai Wendy Walter. Itu belum masuk Beamer Ladies itu. Oh belum. Nah, Belum masuk. dipanggil dong. Nah, iya. next. Mudah-mudahan next nonton ya. nih. Tapi kalau dari Nia sendiri ada ini nggak interest ke kayak race gitu atau apa gitu? Pengen sebenarnya ya, pengen coba, mungkin next. Oke. Beberapa tahun ke depan kayaknya. Pastinya ya, tapi kalau ngomongin tentang Beamer sendiri juga mungkin lebih ke eksklusif didandanin yang lebih keren-kerenan gitu ya, mungkin lebih ke bersih atau apa gitu. Kalau dilihat sekarang trennya lebih kemana tuh kalau untuk mobil-mobil Eropa? Kalau mobil Eropa satu pasti di pelek ya. Pelek pasti. Iya. Di pelek, lari Bumper ke depan, body kit. itu knalpot. Cuman kalau untuk lampu karena mobil Eropa udah banyak Udah Angel Eyes electrical lah. ya, Nah, jadi sudah. nggak perlu terlalu dirubah banyak. Oke, nah ini tips nih, mungkin banyak juga ternyata pemirsa di rumah yang juga cewek-cewek terus koleksi BMW gitu. Ada nggak tips and trick untuk memelihara BMW dari Bunda dulu sama Nia ya nanti ya, gimana Bun? Sejauh ini maintenance BMW-nya seperti apa? Ya sering-sering cek radiator, air radiator, karena BMW itu sering berkurang. Karena dia itu temperatur mesinnya itu udah panas ya, udah diciptakan itu memang temperaturnya tinggi. Karena jadi, kan iklim di Eropa juga beda sama Asia mungkin ya, jadi itu bawaannya yang bikin akhirnya sering panas. Oke, cek radiator ini biasanya malah jarang dilakuin sama cewek-cewek ini ya, Bunda ya. Oke, cek radiator, terus? Ya sering-sering cek oli juga. Cek oli. Gitu. Selama maintenance aman, mobil jarang rewel ya? Jarang rewel. Kalau sering dicek gitu ya jarang rewel pasti. Karena mobil Eropa juga banyak sensornya, jadi begitu tekanan angin ban berkurang dia kan indikasi terus ada di lampu mati dan memberitahu udah canggih. Udah canggih. Nyaman sih. Pokoknya tinggal lihat ada apa itu di apa namanya di monitor tim gitu, speedometer itu apa gitu misalnya tandanya apa, tandanya air berkurang itu udah ada semua. Nah, itu gunanya juga kalau misal ikut komunitas ya, jadi akhirnya bisa konsultasi, bisa sharing-sharing gitu. Kalau dari Nia ada nggak tips and trick pegang BMW dan sejauh ini nyaman-nyaman aja ya Nia ya? Suka kebut-kebutan nggak sih? Enggak juga. Pemakaian biasa sehari-hari. Dia kalem dia. 120 kayak supir truk trayek Surabaya Jakarta ya. Gimana? Ada tips and trick khusus nggak dari Nia untuk pemirsa? Kalau dari aku selain ceknya berkala, itu juga lebih sering dipakai sih. Oke. Gitu. Justru malah lebih sering dipakai akan lebih oke ya daripada harus didiemin di garasi. Oke. Betul. Jadi emang perawatannya segampang ya udah pakai aja gitu. Harus ya. pakai terus memang. Oke, luar Kalau biasa. semakin dipakai Tapi kalau nganggur bawa aja ke sini. Dipakai terus. Tapi banyak nggak teman-temannya yang akhirnya circle-nya pada pakai BMW gitu Nia? Ada. Biasanya teman-teman kuliah. Kamu masih kuliah juga Nia ya? Aku masih kuliah. Wah, baru wisuda kemarin. Wah, keren. Jadi ini ternyata banyak juga peminatnya akhirnya karena BMW yang mulai dari BMW-nya Mas Boy itu udah mulai digoreng lagi, rame lagi, banyak yang nyari. Naik itu. Harganya juga waduh, tahun 89, 86 padahal itu. Iya betul. Dan akhirnya banyak juga anak-anak muda yang lebih banyak pakai BMW gitu ya. Temannya jadi makin banyak. Wah seru. Kalau ada event-event dong, diundang dong kita dong. Pasti dah. Event terdekat ada nih. Ada tuh apa tuh?
Beamer Fest. Beamer Fest. Kapan? Itu eventnya BMW CCI. Nah, kita kebetulan juga diundang untuk meramaikan. Oke. Karena kan sesama pemakai BMW juga kan. Kapan Tante eventnya? Desember besok. Desember di Surabaya ya? Di Sentul. Oh, di Sentul. Oke, baik. Nanti kita berangkat deh rame-rame ke Sentul ya. Berangkat. Oke. Dan kalau banyak mungkin ada beberapa pemirsa pengen gabung nih. Kebetulan ada unit di rumah untuk Beamer Ladies Indonesia. Cara gabungnya kayak gimana? Itu Mbak Nia di Instagram. Bisa di Instagramnya @beamerladiesindonesia. Oke, di situ ya. Instagramnya Nia juga ada di situ ya. Bisa DM. Bisa DM. Biasanya di-tag-tagin juga nih Beamer Ladies-nya. Jadi kalian juga bisa follow. Jadi follow-follow di situ ya. Nanti kalau misal mau gabung tinggal dikabarin aja adminnya buat gabung gitu ya. Iya. Syaratnya gampang banget ya. Pokoknya ada unit BMW. Ada unit aja udah. Oke, seru banget. Terima kasih banyak Bunda. Oke, Nia, thank you so much. Kotipen terima kasih banyak. Hari ini luar biasa sekali, dua komunitas sudah kita ajak gabung ngobrol-ngobrol bareng di Bincang Otomotif, dan pastikan untuk selalu menyaksikan Bincang Otomotif di Jawa Post TV. Brian Saputra pamit dulu, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.